supir angkot itu saksi yang kemarin Om Jojo maksud ya? Sayang, kamu kenapa sih? Dari tadi kamu diam aja. Kayak lagi mikirin sesuatu. Serius banget mikirinnya. Iya aku nggak apa-apa kok. Cuman lagi mikirin hal-hal yang random aja. Gimana tanggapan Oma soal penolakan kamu? Ya, Oma agak heran aja sayang. Kenapa saya nolak Oma untuk jadi investor di startup saya padahal... Sayang, are you okay? Kamu kelihatannya kayak lagi mikirin sesuatu. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Are you sure? Ya. Maaf Pangeran, aku belum bisa jujur ke kamu soal penyelidikan yang dilakuin Vito. Ya udah, kita pergi yuk. Kayaknya belum saatnya aku ceritain ini ke Putri. Aku harus selidiki dulu supir angkot yang melihat Suraya ada di lokasi proyek. Karena kalau aku cerita ke Putri, Putri pasti akan kasih tahu ke Pangeran. Dan kalau Pangeran tahu, bisa-bisa terganggu semuanya. Aku harus lanjutin penyelidikanku hari ini. Supir angkot yang bawa Oma Soraya setelah dari jembatan. Jadi awal bisa dimakamin, saya mendapatkan info yang berkaitan dengan kematian Bu Lisa, Bu. Info apa, Jo? Anak buah saya menemukan saksi yang bilang kalau Kalau apa Om Jojo? saksi itu bilang kalau di tempat kejadian Bu Lisa menghilang ada Bu Soraya. Apa supir angkot itu saksi yang kemarin Om Jojo maksud ya? Sayang, kamu kenapa sih? Dari tadi kamu diam aja. Kayak lagi mikirin sesuatu. Serius banget mikirinnya. Iya aku nggak apa-apa kok. Cuman lagi mikirin hal-hal yang random aja. Gimana tanggapan Oma soal penolakan kamu? Ya, Oma agak heran aja sayang. Kenapa saya nolak Oma untuk jadi investor di startup saya. Padahal kalau Oma bilang, saya nggak usah ada jaminan apa-apa. Emangnya kamu yakin Oma nggak punya tujuan lain kenapa Oma mau jadi investor bisnis kamu? Kenapa berhenti? Sepertinya saya harus kasih tahu ke Putri. Alasan Oma yang tiba-tiba mau investasi di startup bisnis saya. Saya nggak bisa simpen ini sendirian. Ada apa Pangeran? Ada yang mau kamu sampaikan ke aku? Sampai kamu berhenti kayak gini? Soalnya Oma berharap dengan Oma investasi di startup saya, dia pingin kamu, Mel, dan juga Vito berhenti nuduh dia. Ki, aku udah bikin keputusan. Jadi selama Didi berhalangan, kamu yang akan memimpin perusahaan ini. Tapi masih dalam pengawasan aku. Maksudnya gimana, Mel? Kamu yang akan memimpin perusahaan ini. Tapi segala keputusan yang akan dijalanin, harus ada persetujuan aku dulu. Nanti perjanjian itu akan tertulis ya, di dalam surat yang akan kamu tanda tanganin. Segitu gak percayanya kamu sama saya. Sampai-sampai kamu bikin perjanjian seperti itu. It's okay kalau kamu bisa menjalani perusahaan ini sendiri.
Gak apa-apa. Karena itu udah menjadi tanggung jawab kamu sebagai anaknya Om Reman. Ki, kamu mau ngapain? Daripada kamu insecure sama keberadaan saya, mendingan saya mundur. Mundur? Maksud kamu resign? Kamu nggak butuh saya lagi kan? Ya lebih baik saya mundur. Kemarin Vito udah tertarik investasi di perusahaan ini. Next kamu bisa berhubungan langsung sama dia. Mudah-mudahan dia nggak ngebatalin investasinya. Setelah tahu saya resign. Ki. Ki. Rizky. Mel nggak mungkin ngebiarin gue pergi. Dia butuh gue di sini. Karena dia nggak mungkin ngejalanin semua perusahaan ini sendirian. Ki. Please banget ya. Aku bukannya nggak percaya sama kamu, Ki. Tapi aku sebagai anaknya Daddy, aku harus tanggung jawab atas perusahaan ini. I hope you understand. Saya sudah melakukan banyak hal untuk perusahaan ini. Begitu juga buat kamu. Tapi sepertinya kamu nggak bisa menghargai saya, Mel. Jadi mulai sekarang, kamu yang handle semua perusahaan ini sendiri ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Saya nggak bakal ngalengin kamu lagi, Mel. Ki. Oh God. Pasti Rizky bener-bener kecewa sampai-sampai dia mau resign. Enggak. Kenapa jadi kayak gini ya? Gue nanya pendapat ibu. Rizky nggak boleh resign. Rizky bener-bener nggak boleh resign. Gue nggak bisa jalanin perusahaan ini tanpa Rizky. Hei, kamu mau kemana? Aku mau terapi. Oh ya, makasih ya udah dibikinin sarapannya. Tapi kayaknya aku nggak bisa makan. Aku antar ya. Gak usah, Tristan. Aku bisa sendiri. Aku nggak mau tergantung sama siapapun. Look, Maura. Let me take you to the therapist, okay? Come on. Ayo. Tristan, cukup. Kamu nggak usah ngerasa harus bertanggung jawab sama aku. Kamu nggak perlu ngelakuin itu lagi. Karena aku nggak mau ngebebanin kamu. Menurut kamu aneh gak sih sikap Oma kayak gitu? Kayak kesannya Oma ketakutan deh. Ya kalau menurut saya sih Oma bukan ketakutan sayang. Tapi orang mana coba yang nggak males berurusan sama polisi? Apalagi Oma dituduh untuk melakukan sesuatu yang sama sekali nggak Oma lakuin. Ya kalau gitu Oma kan bisa melaporkan aku, Vito atau Mel ke kantor polisi aja atas pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kesannya Oma juga takut ngadepin polisi. Aneh nggak menurut kamu sikap Oma? Sayang, kan saya udah bilang sama kamu. Siapa sih yang nggak males berurusan sama polisi? Kita aja males. Apalagi orang yang seumuran Oma. Harusnya kamu tahu lah sayang posisi Oma sekarang, kondisi Oma seperti apa. Harusnya kamu malah kasihan sama dia, bukan malah ikutan nuduh dia dong. Gimana aku nggak mau curiga kalau setiap gerak-gerik Oma itu mencurigakan, Pangeran? Kecuali kalau kamu bisa buktiin Oma sama sekali nggak ada kaitannya sama kecelakaan Mama. Baru aku bisa paham. Ki. Please banget jangan pernah tinggalin aku ya. Aku bener-bener gak bisa ngejalanin perusahaan ini tanpa kamu. Aku mohon ya, Ki. Oke. You can lead this company, tapi jangan tinggalin aku ya. Kamu terserah deh mau bikin keputusan apapun tanpa persetujuan aku. Tapi yang penting kamu jangan resign, please banget.
Aku nggak bisa ngejalanin perusahaan ini tanpa kamu. Ya, jujur emang sorry tadi aku terkesannya nggak kayak percaya sama kamu. Tapi itu karena aku bingung harus ngelakuin apa, Ki. Saya tahu kamu nggak bisa ngejalanin perusahaan ini sendiri tanpa saya, Mel. Tadinya saya tulus mau bantuin kamu. Tapi karena kamu bolak-balik ngecewain